tiba-tiba kita dikejutkan sama mangkok. Mangkoknya itu terbang, Bang. Gue sampai bingung, bersepuluh-sepuluh itu bingung, mangkok bisa terbang. Jadi ini koper, ini di atasnya mangkok, tiba-tiba dia itu ke atas dulu, ke atas muter 3 putaran, treng, langsung jatuh, jatuh, terbang. Dari situ jatuh, langsung kita bersepuluh lari keluar sampai teriak, wah, langsung. Kakak mau belajar. Berarti kalau malam-malam itu jalan masih bawa obor gitu? Iya, bawa obor. Kalau nggak bawa senter, mereka pada ke rumah datang. Ki, itu kok ada yang ngintip ya di ventilasi gitu. Mana? Ventilasi mana? Itu tuh, kata dia gitu. Akhirnya pas gue coba lihat, ternyata itu ada sosok kayak boneka, Bang. Tapi ada rambutnya, Bang. Boneka ukuran segini kecil, tapi dia ada rambutnya. Gitu. Itu jadi posisinya kayak dimainin wayang gitu. Kayak lagi main wayang, itu diventilasi, digerak-gerakin. Dan gue sama teman gue kaget kan, bener-bener kaget. Ya Allah itu apa gitu kan. Tapi gue sama teman gue nggak berani nyamperin karena itu emang udah malam gitu, udah sekitar jam-jam 11-an gitu. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga, kalau di AJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu, ya kayak gitu aja. Nah, kemarin itu banyak banget yang DM Instagram gua, minta request supaya gua angkat cerita tentang KKN. Kebetulan banget nih, narasumber pada malam hari ini itu ngirim DM ya, dimana cerita KKN yang menurut gua, wah gila sih. Pada saat itu, dia KKN selama 30 hari di pelosok Banten. Langsung aja kita sapa nih. Selamat malam Kak Rizky. Malam Bang Fajar. Itu katanya di pelosok Banten ya? Iya, di pelosok Banten Bang. Bisa digambarin lokasi desanya? Ya, jadi kalau misalkan kita masuk ke desanya nih Bang, kan kita ngelewatin pinggir pantai. Nah, ketika pinggir pantai kita belok ke kiri itu masuk ke daerah perkampungan. Nah, dari pertama-tama tuh ada rumah warga nih Bang, ada rumah warga, lama-lama hutan lebat. Nah, itu kalau akses lewat depan. Itu pokoknya lebih banyak pepohonan daripada rumah warga Bang. Dan di sana juga struktur jalanannya itu bebatuan Bang, bebatuan campur tanah kayak gitu. Dan di sana ketika sudah sampai di rumah nenek, nah di rumah nenek itu, di belakang rumah nenek itu ada kuburan Bang. Jadi ada kuburan 2 makam, dan di belakang makam itu adalah hutan. Jadi pohon-pohon lebat kayak gitu gambarannya. Rumah nenek itu rumah yang ditinggalin pada saat itu? Iya, rumah nenek itu adalah rumah homestay yang kita tinggalin selama 30 hari. Nah, katanya saya dengar juga ini horor banget ya pada saat itu. Iya Bang, bagi kelompok kita sih mencekam, apalagi saya yang mengalaminya. Apa yang dirasain pada saat itu? Selama 30 hari bener-bener merinding gitu Bang, karena banyak kejadian-kejadian yang gue alamin gitu. Kalau teman-teman gue kan cuma ya sekilas-sekilas doang gitu. Kalau gue bener-bener ngelihat wujudnya gitu, karena gue seumur umur baru yang ngelihat wujudnya itu yang saat KKN itu Bang. Justru malah pas KKN? Iya, pas KKN.
Oke, ditahan dulu Kak Rizky ya. Nah, sebelum dimulai kayak biasa, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara subscribe, like, komen, share yang banyak. Jangan lupa juga follow Instagram gua, Drill Aditya, dan mampir ke TikTok RJ5 Drill Aditya, di mana ada cerita-cerita yang beda selain di YouTube. So, gua rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Boleh diceritakan Kak Rizky awal mulanya itu kayak gimana? Iya. Jadi awal mula ceritanya saya itu ditugaskan untuk KKN 30 hari di pelosok Banten. Ya, kita itu ditempatkan di suatu desa gitu di pelosok Banten, itu sekitar 30 orang gitu. Nah, dari 30 orang itu dibagi 10 orang, 10 orang, 10 orang, jadi 3 kelompok. Dan ketika kita sudah mendapati tempat di sana, kita itu survei Bang. Kita berencana untuk survei ke lokasi tersebut. Kita survei bertujuh sama supir dan naik mobil Innova. Nah, ketika kami survei seharusnya untuk dari Jakarta Banten itu sekitar 3 jam ya, kurang lebih 3 jam. Tetapi karena kita disasarin sama Google Map gitu, kita itu disasarin ke hutan yang jarang dijamah sama orang Bang. Kita jalan ke sana kok nggak sampai-sampai gitu kan. Terus semakin lama itu bukan semakin rumah warga, tetapi kita itu malah masuk bener-bener hutan lebat. Kayak bener-bener hutan yang nggak dijamah sama orang gitu. Kita masukin gitu. Terus juga medan jalan di sana itu bener-bener jalanannya rusak Bang. Jalanannya rusak gitu. Kita cuma bertujuh itu di mobil, cuma berdoa aja gitu. Ya Allah, semoga nggak ada apa-apa nih di jalan. Karena kita ngelihat handphone aja gitu, nggak ada sinyal Bang. Nggak ada sinyal, terus nggak ada orang juga, kita benar-benar rasanya ketakutan gitu kan. Dan ini pagi, siang, apa malam? Ini kita pagi, kita jalan pagi dari kampus itu jam 6 pagi. Oke, berarti kesesat tuh pada saat itu ya? Iya, kita kesesat oleh Google Map gitu. Ya udah, sepanjang jalan kita berdoa aja semoga nggak ada apa-apa. Nah, tiba-tiba si supir ini bilang gini, semoga nggak terjadi apa-apa ya di jalan. Apalagi ban mobil kita sampai meletus. Setelah dia ngomong ternyata kejadian Bang. Bannya meletus, jeber. Aduh, kita udah panik. Akhirnya ternyata supir itu ingat, oh iya alhamdulillah kita punya ban cadangan Bang. Akhirnya ya udah kita berhenti dulu, kita minggir, kita berhenti. Akhirnya yang cowok itu, jadi di dalam mobil itu cowoknya ada 3 Bang. Ada 3, saya perempuannya itu ada 3 juga. Gitu. Nah, terus abis itu yang cowok-cowok itu bantuin supirnya untuk mengganti ban serep, kita yang perempuan ini duduk. Kita duduk di bebatuan gitu. Nah, ketika saya lagi nunggu supir dan teman-teman yang laki ini benerin ban, tiba-tiba saya itu kayak ngedenger di belakang kuping saya itu kayak ada suara, Bang. Gitu. Jadi suaranya itu dari kencang ke kuping saya, lama-lama pelan hilang, dan tiba-tiba ketika hilang itu daun-daun di belakang pohon-pohon yang gede-gede itu tiba-tiba kayak bergoyang. Jadi kayak pohonnya itu kayak digoyangin kayak gini-gini gitu. Tapi kita lihat itu nggak ada siapa-siapa Bang. Dan gue bener-bener di situ rasanya bener-bener merinding, takut karena bener-bener nggak ada orang siapa-siapa Bang, cuma kita doang gitu. Jadi kiri kanannya itu pohon-pohon lebat semua ya? Pohon-pohon lebat gitu Bang. Terus jalanannya pada rusak gitu Bang. Bebatuan gitu? Bebatuan gitu. Mungkin seharusnya nggak cocok lah buat mobil yang normal gitu ya. Itu seharusnya mobil-mobil off-road gitu. Terus juga jalanannya sempit, cuma bisa buat 1 mobil doang. Ya udah, akhirnya kita ganti ban. Akhirnya ganti ban itu selesai, kita masuk dalam ke mobil, kita lanjut perjalanan. Pas kita lihat jam nih Bang, wah masih lama nih ternyata nyampe nya gitu, ngeliat di Google Map. Ini jam berapa tuh? Itu ya sekitar jam 9-an gitu ya, itu masih belum nyampe-nyampe juga gitu Bang. Itu Terus, walaupun pagi ya, kalau lewat yang lebat-lebat gitu kan seperti gelap ya. Ya, jadi sama kayak aja. Suasananya kayak sore gitu Bang, kayak udah mau menjelang maghrib gitu. Pernah juga kayak gitu soalnya. Iya, nah terus udah gitu kita jalan, kita berdoa aja nih, ya Allah semoga nggak ada apa-apa lagi nih, ban mobil nggak kenapa-napa gitu kan. Kita berdoa, lama-lama alhamdulillah Bang, kita ngelihat ada rumah warga gitu. Ya udah, kita ini alhamdulillah ada rumah warga, udah jalan terus habis itu akhirnya sampailah Bang ke tempat lokasi nanti kita akan ngontrak di situ atau tempat homestay yang akan kita tinggalin di situ.
Dah di situ kita disambut baik oleh warga situ dan kepala desa. Terus ditanyain sama kepala desa, kok kamu dari Jakarta nyampenya ke situ ya? Seharusnya lewat depan. Emang tadi lewat mana? Katanya, kata kepala desa. Iya Pak, tadi kita kayaknya disasarin sama Google Map lewat hutan-hutan lebat. Oh, yang lewat ada sungainya? Iya Pak, katanya gitu. Terus, itu mah ini Neng, katanya hutannya jarang dijamah sama orang, katanya gitu. Nggak ada yang berani ke situ. Waduh, gue dari situ udah langsung gimana ya Bang ya? Ya merinding gitu, jangan-jangan suara yang tadi itu ya suara-suara ya entahlah Bang, gitu. Bisa jadi apa setan apa soalnya gue ngelihat sekitar juga nggak ada siapa-siapa gitu. Ya udah gue di situ berusaha tenang aja, gue nggak bilang apa-apa gitu kalau tadi gue sempat ngedengar kejadian kayak gitu. Udah kita di sana disambut baik, terus gue diperkenalin sama nenek-nenek umur 80 tahunan. Nah ternyata dia adalah pemilik rumah tersebut gitu. Nah ya udah saya minta izin di situ, akhirnya diizinin dan akhirnya kita pulang Bang. Kita pulang. Terus beberapa hari kemudian kita ber-30 itu naik bis dianterin sama dosen. Sampai sana kita disambut baik sama warga sana. Terus ya udah kita akhirnya tinggal di homestay tersebut. Nah, dari 30 itu kan dibagi 3 kelompok ya Bang ya. Nah, gue ber-10 nih, 2 laki-laki, 8 perempuan. Waduh. Nah, yang sisanya 20 orang itu beda kayak RW gitu Bang, beda RW. Nah, terus udah kita tinggal di situ. Udah kita ngeliat nih, jadi posisi rumahnya nenek itu nih, posisi rumah nenek itu rumahnya kalau dibilang modern sih di tahun 2016 itu udah modern Bang, nggak tua-tua banget gitu. Jadi bentuknya kayak L. Di depannya itu dekat pintu masuk itu adalah ruang tamu, lalu di sampingnya adalah kamar tidur, dan ternyata kamar tidur yang ditempati oleh teman-teman saya yang sama-sama cewek ini adalah kamar anaknya yang masih hidup, dan di ketengahan itu di samping kiri ada kamar nenek. Nah kamar nenek itu di situ, nah di depannya kamar nenek ada kamar mandi, di kamar mandi itu ada buffet besar. Nah setelah dari kamar mandi itu ada kamar belakang. Ternyata kamar belakang itu kamar anaknya yang sudah meninggal Bang. Nah, di samping kamar anak yang meninggal itu ada dapur, ada kompor biasa ya. Nah, di depannya itu ada kursi, tapi kursinya kursi zaman dulu gitu Bang. Kayak dari rotan yang kalau duduk kita rada ke belakang gitu. Nah, itu. Nah, kalau keluar dari dapur belakang itu ada kayak gubuk. Nah, ternyata gubuk itu adalah isinya dapur Bang. Dapur sama kamar mandi tua. Jadi kalau nenek itu mau masak, dia masaknya di situ. Jadi tidak sedapur sama kita. Nah, jadi akses nenek itu untuk keluar masuknya dari pintu belakang. Nah, itu gambaran untuk rumahnya ya Bang ya. Terus di sana kan kita 30 hari ya Bang ya, 30 hari di pelosok Banten untuk menjalani KKN. Di mana KKN itu kan pengabdian ke masyarakat Bang. Jadi kita punya proker di kelompok. Jadi kita itu prokernya yang pertama kita mengajar anak-anak di sekolahan Bang. Di sana ada PAUD, ada SD, SMP, kita mengajar di sana. Lalu kita juga mengadakan rumah belajar kayak rumbel gitu Bang, kayak les gitu. Nah, lesnya itu di malam hari Bang. Kenapa di malam hari? Karena kalau di sore hari itu mereka sehabis pulang sekolah, dia itu langsung mengaji Bang. Jadi kita udah izin sama warga setempat bahwa diizinkan kalau rumah belajar diadakan di malam hari. Tetapi pulangnya jangan malam-malam gitu. Dan proker lainnya kita juga buat pelang-pelang jalan, karena di sana itu bener-bener minim pelang-pelang jalan gitu. Jadi takutnya orang yang baru datang ke wilayah tersebut kesasar gitu. Terus juga nggak ada tempat sampah, kita buat tempat sampah. Terus juga kita menggerakkan kerja bakti untuk warga setempat untuk kerja bakti bersama. Terus juga ibu-ibu kita adakan senam sehat gitu Bang untuk setiap sorenya gitu. Wah, keren-keren, berarti lebih ke pendidikan ya? Iya. Saat itu ngajar apa memang anak-anaknya?
Nah, kan kita dari bersepuluh itu beda-beda jurusan gitu Bang. Kayak misalkan saya jurusan bahasa Indonesia, ya saya berarti mengajar bahasa Indonesia gitu. Tapi itu kalau di sekolahan. Kalau misalkan sedang les, ya terserah anak-anak aja. Misalkan ada pelajaran yang sulit dimengerti, bisa tanyakan ke kita. Atau ada PR, boleh ke kita gitu. Nah, udah terus sehabis itu di malam pertama nih Bang. Di malam pertama, udah kita kan memutuskan untuk tidur bersama Bang di ruang tamu. Kita gelaran pakai karpet panjang tuh, kita tidur di ruang tamu. Bersepuluh-sepuluhnya tuh? Bersepuluh-sepuluhnya. Karena kita tidak mengizinkan yang laki itu tidur di kamar belakang. Karena kita posisinya takut Bang. Ini di tempat daerah orang gitu kan. Udah yuk kita kumpul aja tidurnya bareng-bareng gitu. Cuma ada kesanaan yang cowok-cowok gitu. Ya udah jadi kamar tidurnya itu kan juga sempit. Jadi ya udah cuma buat naruh-naruh koper aja gitu. Ya udah kita tidur di situ. Nah, ketika jam-jam 11 malam, kita ingin tidur nih. Tapi masih ngobrol gitu kan, masih pada begadang. Karena mungkin baru gitu di tempat orang jadi susah tidur. Tiba-tiba ada suara srek gitu Bang. Itu di belakang kita tidur. Jadi posisinya ini pintu, ini ruang tamunya. Nah, sepanjang ruang tamu itu ada dinding. Dan dindingnya itu ada banyak jendela Bang. Ditutupin pakai hordeng. Nah, kita di sininya bersepuluh. Nah jadi ketika di malam itu kita ngobrol, ini tiba-tiba jendela dibunyi strek, itu sepanjang itu Bang. Terus akhirnya kita kan dengan spontan langsung buka jendela Bang. Kita buka jendela nggak ada siapa-siapa. Di situ bener-bener kita astagfirullahaladzim gitu. Teman gue juga kayak takut juga yang cowok, coba dia ngerasa kayak cowok. Aduh gue berani nih. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari rumah nih. Lihat ke samping, ternyata nggak ada apa-apa Bang. Dan itu bekas hujan juga. Kalau ada orang pun juga bisa kelihatan jejak sandalnya. Ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi kayak jendela diginin pakai kuku gitu ya? Bukan kuku, tapi kayak batang kayu. Oh, malah batang kayu? Iya, kayak batang kayu. Srek gitu Bang. Itu sepanjang jendela-jendela itu dari ujung sampai ujung tuh kayak gituin Bang. Ih, ngeri banget ya. Itu di malam pertama. Itu 10-10-nya ngedengar semua. Dengar semua. Dan setelah kejadian itu, ya udah saya bilang sama teman-teman saya, mungkin itu adalah salam pertama Bang dari mereka gitu. Baru yang pertama ya? Baru yang pertama gitu. Dan setelahnya banyak lagi tuh. Nah, setelahnya masih ada lagi Bang, nanti diceritain. Makin Bang. lebih parah-parah lagi ya? Iya. Waduh. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nah, sebelum lanjut ke cerita yang katanya paling serem, itu gambaran desanya gimana sih, Kak? Ya, desanya itu kalau dari pinggir pantai, Bang, itu masuk dalam gapuranya itu sekitar 45 menit, Bang. Itu kita melewati hutan lebat, terus rumah warga, terus juga jalanannya banyak bebatuan, Bang. Jadi banyak bebatuan, pohon-pohon lebat. Kita jalan ke situ terus, ntar ada rumah warga, ntar pohon lagi yang lebat, kayak hutan-hutan kecil, kayak gitu Bang. Jadi ya jarak antara rumah warga ke satu ke yang lainnya itu rada berjauhan gitu. Berarti nggak ada kendaraan umum juga yang lewat ya? Nggak ada kendaraan umum. Paling cuma warga-warga sekitar aja yang lewat lalu lalang, tapi itu juga jarang gitu, sepi Bang. Gitu. Berarti ya jarang kendaraan lalu lalang tuh jarang ya? Iya, jarang. Terus di hari kedua nih Bang, setelah gua ngalamin kejadian yang tadi, di hari kedua itu kan di depan rumah nenek itu ada pohon mangga Bang. Nah ada pohon mangga, tiba-tiba teman gua yang laki tuh bilang gini, ini kayaknya enak nih kalau dibuat ayunan gitu, adem, bisa ngadem-ngadem nih kalau sore nih katanya gitu. Terus juga kan kita mau ada anak-anak nanti datang ke sini, bisa aja kan dia buat tempat bermain dia gitu. Akhirnya teman gue itu tanpa izin nenek, dia tuh bikin ayunan Bang di pohon mangga pakai kayu, terus pakai tali jemuran, diikat lah
di pohon mangga itu. Udah ketika dia bikin, di malam selanjutnya saya itu kalau misalkan sholat maghrib berjamaah, kita berjamaah bang. Nah ketika berjamaah kan yang cowok-cowok itu kan posisinya di depan ya bang, saf depan ya. Terus saf keduanya itu yang perempuan. Nah saya itu posisinya di pojok sebelah kanan bang. Nah ketika rakaat kedua lagi surat Al-Fatihah, amin gitu. Tiba-tiba di belakang gue itu ada suara bang. Ada suara bilang, amin. Tapi suaranya cowok bang. Sekarang pikir logika aja bang, itu suara siapa coba gitu kan. Sedangkan ini kan saf cewek, di belakang udah gak ada siapa-siapa dong bang. Dan suaranya itu cowok, kalau cewek kan juga gak mungkin juga, dan ini cowok gitu bang. Gila gue di situ gak tahu deh bang, apa namanya yang gue rasa itu bener-bener merinding. Terus juga gak tahu itu sholat diterima atau enggak, udah rasanya udah gak khusyuk menurut gue. Terus ya udah abis itu pas denger suara amin, tiba-tiba tubuh gue itu dari atas kepala sampai ujung kaki itu rasanya panas bang. Kayak bener-bener deket api unggun. Panas banget. Jadi kayak gue mau gerak sholat itu kayak berat gitu. Kayak ada yang megangin tangan gue gitu. Itu aduh gue cuma bisa sebaca gue aja deh pas selesai sholat. Gue cuma bisa baca-baca aja. Terus teman gue yang di sebelahnya itu sempet nanya, Ki kenapa? Kok muka lu pucet? Enggak apa-apa gitu. Gue tuh emang gak mau cerita-cerita sama teman gue gitu bang, karena kan gue gak mau bikin mereka takut gitu kan. Nanti takutnya gara-gara gue ngasih tahu kejadian yang gue alami, ntar mereka jadi pengen pulang gitu bang kan. Gak enak juga gitu bang. Terus juga gue kan di daerah orang, jadi gak mungkin lah gue ngasih tahu gitu ke teman-teman gue, nanti yang ada malah rame. Jadi tetap gue keep hal-hal kayak gitu. Dan itu di saat kita sholat maghrib bang. Nah di beberapa hari selanjutnya gue mulai merasakan lagi bang. Dan ini menurut gue hal yang terparah sih. Gue seumur hidup baru pertama ngelihat sosok yang bener-bener wujudnya itu kelihatan bang. Jadi pas malam hari gue itu memang orangnya sulit tidur banget bang. Apalagi kalau di rumah orang gitu ya, bukan di rumah sendiri. Jadi yang lainnya tuh udah pada tidur tuh bang, bersepuluh udah pada tidur. Terus saya tuh masih main HP gitu kan. Lama-lama ketiduran. Terus tiba-tiba tenggorokan rasanya kering bang. Gue langsung bangun, buka sarung, gue jalan ke tempat dispenser bang. Nah, jadi posisi dispenser itu, ini kan kita tidur madep sana. Dispenser itu ada di sebelah sini bang. Dan kalau kita mau ke dispenser itu ngambil minum nih, itu kita ngelihatnya ke arah dapur yang tadi gue bilang itu bang ada kursi. Nah pas gue lagi jalan ke sana, tiba-tiba gue ngelihat malam-malam bang, itu sekitar jam 12 lewat lah ya, udah hampir setengah 1, itu ada sosok kuntilanak bang. Sosok kuntilanaknya itu lagi duduk di kursi tua. Jadi dia kayak pakai jubah putih, tapi jubahnya itu kayak banyak tanah-tanah gitu bang, udah lusuh. Terus juga abis itu rambutnya terurai panjang, tapi dia nggak ngeliatin mukanya, jadi madep ke sana. Terus dia diem aja, dan gue tuh di situ nggak bisa teriak bang, gue nggak bisa teriak. Gue cuma kayak orang dicekek gitu, rasanya kayak orang dicekek. Mau teriak tuh bener-bener susah gitu bang, mau ngeluarin suara. Akhirnya gue nggak lari, gue coba kayak mundur gitu. Tapi teman-teman gue tuh anehnya nggak ada yang bangun gitu bang, kayak nggak ada yang nolongin gue gitu. Ini pada tidur aja gitu, dengan santai pada tidur aja. Gue pelan-pelan jalan, gue tuh kayak takut gimana gitu, karena gue bener-bener seumur hidup baru ngeliat sosok yang utuh wujudnya tuh ya itu bang. Udah gue mundur, akhirnya gue sampai di tempat gue tidur, langsung gue buru-buru tutupan sarung, gue langsung berusaha untuk tidur sambil baca-baca ya gitu kan. Ya Allah, ini apa sih, gue ngeliat apa ini gitu, gue salah apa gitu kan. Gue di sini cuma mau KKN gitu kan, macem-macem gitu kan. Ya udah gue berusaha tidur sambil baca-baca, akhirnya gue tertidur tuh bang. Nah sempet cerita nggak kalau lihat kuntilanak tadi di kursi itu gitu? Nah gue ceritanya itu cuma ke satu teman doang gitu bang, ke teman yang satu jurusan sama gue, teman dekat gue lah ya. Kalau yang lain kan masih baru kenal. Gue juga cerita kayak gitu. Enak juga cerita sama orang baru kenal ya? Iya. Nah gue cerita sama dia sempat kayak, yang bener Ki, lu ngalamin kayak gitu? Iya.
ya gue tahu sih lu memang orangnya rada sensitif gitu, hal-hal kayak gitu. Udah Ki, kita baca-baca aja gitu. Ya udah, dia berusaha nenangin gue juga berusaha nenangin dia gitu Bang, biar dia juga nggak takut. Soalnya gue tahu dia juga orangnya penakut gitu kan. Ya udah, kita jadi sama-sama nenangin diri kita. Terus di hari selanjutnya nih Bang, gue juga bingung gitu, masih tanda tanya sampai sekarang. Jadi ketika kita tidur di hari selanjutnya, kita tidur bersepuluh, selesai ngobrol-ngobrol nih kita tidur, terus juga pintu rumah tuh udah ditutup gitu. Sama yang laki udah dikunci ya, pintu udah dikunci ya gitu. Terus juga akhirnya kita gelapin lampunya, udah digelapin, tiba-tiba pas pagi-pagi itu mau menjelang subuh, kita tuh bangun nih, beberapa orang, ada 3-4 orang tuh bangun duluan. Terus tiba-tiba bingung, ini kok pintu rumah kebuka, siapa yang buka gitu kan. Terus kita tanya-tanya, lu buka ya pintunya? Enggak, gue nggak buka, kan udah dikunci sama si ini gitu kan. Iya, gue udah ngunci katanya gitu. Terus apa nenek? Enggak, nenek nggak pernah lewat sini karena nenek itu aksesnya memang lewat pintu belakang gitu. Dan itu benar-benar buka ngablak Bang, dan sampai sekarang kita nggak tahu, masih tanda tanya gitu kan, itu siapa yang ngebuka pintu. Dan kita kan juga takutnya ke arah kejahatan gitu kan ya Bang ya, pas kita ngelihat ngecek barang, ternyata barang juga utuh gitu, nggak ada yang hilang apapun gitu. Juga jadi masih tanda tanya aja sih sampai sekarang gitu, itu apa gitu kok bisa kebuka sendiri. Udah dari situ ya teman gue ada yang takut gitu kan, udah mulai ada rasa horor-horornya gitu. Udah, itu di kejadian malam itu ya Bang ya. Untuk prokernya sendiri gimana saat itu? Nah untuk prokernya kita biasanya melakukannya di pagi hari. Jadi pagi hari kita itu mengajar. Nah di pagi hari kita mengajar di SD atau di PAUD. Nah setelah pulang mengajar baru kita membuat kayak pelang-pelang jalan gitu. Kita bikin bareng-bareng. Terus itu di siangnya sampai sore. Nah nanti di sore hari kita mulai istirahat Bang. Mulai istirahat, baru di malamnya itu kita mengadakan rumah belajar. Di tempat itu memang banyak ya sekolah atau hanya beberapa aja? Hanya beberapa Bang, PAUD 1, SD 1 dan SMP 1 yang kita lihat. Satu-satu semua sekolahnya? Iya, semuanya satu. Dan di sana itu jujur untuk pada jadi nelayan kali ya atau apa? Kayaknya petani Bang. Oh petani? Petani di sana, kebanyakan petani. Karena di belakang kan banyak kebun-kebun gitu. Jadi di sana kayaknya petani gitu. Terus untuk di sana itu juga anak-anak di sana juga miris Bang. Mirisnya kenapa? Karena di sana bener-bener nggak kayak sekolah-sekolah di sini gitu. Bener kayak mejanya udah pada kayak gitu, udah pada jelek gitu Bang. Terus juga buku-buku ATK-nya juga udah sangat memadai banget, minim banget gitu. Jadi yang gue rasakan seperti itu gitu. Tapi semangat untuk mereka belajar itu bener-bener yang gue salutin itu. Jadi gambaran sekolah di sana seperti itu gitu Bang. Nah kejadian selanjutnya Kak, itu saat gue sedang menjalani proker Kak. Proker rumah belajar, ya, rumbel gitu, singkatannya sebangsa kayak les gitu Kak. Dan itu kan dilaksanakan setelah sholat maghrib. Nah anak-anak itu datang ke rumah itu jalan kaki, ada yang naik sepeda juga. Nah terus abis itu dia itu bawa obor, karena di sana itu minim penerangan, jadi cuma lampu-lampu itu dari rumah-rumah warga, sedangkan rumah warga kan berjauhan tuh, jadi bener-bener di jalan itu nggak ada lampu. Berarti kalau malam-malam itu jalan masih bawa obor gitu? Iya, bawa obor. Kalau nggak bawa senter, mereka pada ke rumah datang. Nah, terus ya udah dia datang, kakak mau belajar gitu. Ya udah kita buka pintu, akhirnya kita belajar bersama gitu. Sana orangnya banyak Bang, hampir 30-an mungkin anak-anak kecil yang TK atau yang SD, mereka pada datang ke rumah gitu. Jadi kalau ada kesulitan belajar gitu atau mungkin ada PR, mereka bisa tanya-tanyakan ke kita. Nah, terus kita juga sering ngadain kayak games-games kecil gitu buat membangkitkan suasana belajar gitu. Nah, jadi di situ dari banyak anak ya, ada satu anak Bang, cewek, dia mungkin kelas 1 SD. Dia itu anaknya aktif banget. Jadi kalau kita ngasih pertanyaan pasti dia yang ngejawab, saya Kak, kayak gitu kan.
Nah, terus tiba-tiba di malam itu dia diem aja bang. Nah, pas dia diem aja, saya juga rasanya di malam itu berbeda dengan malam-malam sebelumnya ketika saya mengajar les itu. Jadi pas kita ngajar itu kan pintu dibuka kita madep ke pohon mangga. Nah, pohon mangga yang bawahnya ada ayunan yang dibikin sama teman gua itu. Nah, terus abis itu tiba-tiba pas gue ngelihat ke arah sana, tiba-tiba di ujung mata gue ini, sebelah kanan, itu kayak ada yang terbang bang. Kayak dari suatu tempat ke pohon mangga. Ada yang terbang, terus gue ngelihat dong, kayak di ujung mata ada putih gitu, gue ngelihat set. Pas gue lihat, dan ternyata itu ada sosok kuntilanak bang, lagi duduk kayak gini, tapi rambutnya dibalikin ke depan. Itu berbeda sama kuntilanak yang gue lihat tadi di dapur. Kalau yang di dapur kan rambutnya dilurusin ke depan terus ketutup mukanya. Kalau ini mukanya ditutupin sama rambut ke depan. Dia tuh lagi kayak gini aja bang. Akhirnya gue di situ baca-baca, mau teriak juga nggak bisa karena posisi di situ kan banyak anak-anak bang. Gue nggak mungkin kalau teriak terus tiba-tiba nanti pada takut gitu kan, terus pada kabur-kaburan. Jadi semua itu bener-bener gue simpen di hati gue gitu bang. Ya udah gue di situ berdoa. Itu kuntilanaknya duduk di mana? Di dahan-dahan pohon bang, di batang-batangnya gitu. Dia lagi duduk kayak gitu. Terus yaudah gue berdoa, terus abis itu ya yang tadi gue bilang, ada satu anak yang tiba-tiba jadi pasif bang, cuma diem aja. Ditanyain, diem aja, nggak mau jawab apapun. Dan mukanya itu pucet. Ketika kita lagi main games, tepok-tepok kayak gini, itu tangannya dingin banget. Tangannya dingin, terus ditanyalah sama teman gue, si Nona. Gini, kamu kenapa? Kok diem aja gitu, biasanya kamu aktif banget gitu kan. Lagi sakit? Enggak kak, sakit nggak? Kata gitu. Apa nggak enak badan? Enggak kak, kata gitu. Tapi dengan takut gitu, dengan takut. Ya udah, tapi dia masih pucet aja bang, pokoknya diem aja. Ya udahlah, kita juga nggak mau ngulik-ngulik lagi ke dia gitu. Ya udah, kita lanjutin lagi ya. Nah, setelah selesai sekitar jam 8 ya, sekitar jam 8 malam. Akhirnya kita memutuskan untuk mengantarkan anak-anak ke rumahnya bang. Karena kan rumah mereka ada yang deket, ada yang jauh juga. Nah kalau yang deket mereka pulang sendiri. Tapi kalau yang jauh itu kita nganterin bang. Kita pakai senter. Jadi dari bersepuluh kita bikin 2 kelompok. 4, 1 cowok, 3 cewek. Yang satu kelompoknya lagi 4, 1 cowok, 3 cewek. Dan 2-nya lagi yang perempuan itu tinggal di homestay buat jaga rumah. Kita nganterin nih bang. Kita nganterin. Kita nganterin mereka, ternyata kita ngelewatin hutan yang lebat bang. Ngelewatin hutan lebat, anak-anak juga bawa obornya, kita jalan, dan kita anterin sampai ke orang tuanya. Kata orang tuanya, makasih kak udah dianterin, ya sama-sama bu. Yaudah kita pulang, lewatin hutan lebat lagi itu. Lumayan panjang juga sih itu hutannya. Terus banyak-banyak pohon-pohon tinggi-tinggi gitu kan. Yaudah, gue gandengan nih bertiga nih pas di jalan, gue gandengan bertiga sama teman-teman gue. Yang cewek kita gandengan. Nah, yang si cowok di belakang. Dia sambil nyorotin senter dari belakang. Tiba-tiba gue sama teman-teman gue nih yang bertiga nih nyium bau menyan. Bau menyan ya kayak gitu. Iya bau menyan. Akhirnya gue langsung refleks dong bertiga, langsung ngeliat ke sekitar. Nggak ada ini bunga melati di deket sini gitu. Ya udah kita tetap positif gitu. Kita sambil ngomongnya sambil bisik-bisik gitu, nggak teriak-teriak kayak gitu. Udah. Setelah gue nyium bau melati itu, tiba-tiba teman gue yang di belakang langsung lari. Wah, dia langsung lari ngibrit, kan otomatis yang bertiga itu juga jadi ikutan ngibrit bang. Bener-bener wah sampai terpontal-pontal. Udah pokoknya kita lari bener-bener, mana jaraknya tuh lumayan jauh juga bang, dari hutan sampai ke rumah homestay itu. Kita lari, ngibrit, sambil teriak, ikut-ikut aja teriak. Karena gue juga nggak tahu gitu apa yang dilihat teman gue, apa yang dirasain gue nggak tahu. Ikut aja lari. Akhirnya pas nyampe rumah, kita udah nih bikin lingkaran. Kita cerita, lu kenapa? Gitu. Nah yang laki-laki itu namanya Oki bang. Gitu. Nah si Oki bilang kayak gini, cerita. Akhirnya dia cerita, iya Ki, katanya. Gue tadi pas di belakang, itu pas jalan di hutan lebat, katanya dia itu dibisikin bang. Kayak sama sosok cewek. Suaranya kayak gini.
deketin. Neng, kamu kenapa sih semalam kok diem aja, mukanya pucet gitu. Bilang aja sama kakak nggak bakal cerita-cerita ke yang lain gitu kan. Terus akhirnya lama-lama dia ngaku tuh bang, tadi sempet nggak ngaku, akhirnya lama-lama ngaku. Terus dia bilang, ya kak, saya lihat kuntilanak di pohon mangga katanya, lagi terbang gitu. Terus habis itu, saya nggak mau lagi kak belajar di rumah kakak, katanya gitu, saya takut gitu. Kata saya, ya udah saya berusaha nenangin dia gitu kan, biar jangan takut gitu, biar mau les lagi gitu kan. Pokoknya ya karena kan derajat manusia itu kan lebih tinggi ya bang daripada setan gitu kan. Ya udah gua nenangin dia biar dia nggak takut. Akhirnya ya udah dia lama-lama ya udahlah gitu, les lagi lah di rumah kakak kayak gitu. Nah terus ternyata pas gue ambil kesimpulan, ternyata apa yang gue lihat itu di malam proker rumah belajar itu ternyata sama yang dilihat anak itu. Jadi sama-sama ngelihat kuntil anak yang di pohon mangga gitu bang. Jadi gak cuma gue doang yang ngelihat, ternyata anak tersebut juga melihat gitu. Ya udah akhirnya dia pokoknya juga udah bilang sama saya nggak mau cerita ke teman-temannya karena takut teman-temannya pada takut dan nggak mau les lagi gitu. Jadi ini unik juga ya. Iya. Biasanya kan anak itu nggak mau les karena males, mager atau gimana. Iya. Ini nggak mau les karena lihat kuntilanak. Iya, Ya? gara-gara ngeliat kuntilanak gitu. Nah, itu di pagi harinya ya. Nah, akhirnya pas di malam harinya, Bang, ini kita itu mau tidur lagi nih, Bang. Ya, kita tidur bersepuluh, udah gelaran karpet, kita tidur. Nah, kita itu tidur madep ke pintu samping, Bang. Di situ ada jendela 2, terus di tengah-tengahnya ada pintu, ya. Nah, jendela itu kan pakai hordeng gitu. Nah, terus gue lagi mau tidur nih. Nah, teman gue yang 8 udah tidur, Bang. Tinggal gue, terus sebelahnya tidur. Nah, sebelahnya lagi itu si Nona, dia masih ngobrol sama gue. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba dia bilang kayak gini. Ini posisinya di malam Jumat. Dia tidur, bilang gini, Ki, itu kok ada yang ngintip ya di ventilasi gitu. Mana? Ventilasi mana? Itu tuh, kata dia gitu. Akhirnya pas gue coba lihat, ternyata itu ada sosok kayak boneka, Bang. Tapi ada rambutnya, Bang. Boneka ukuran segini kecil, tapi dia ada rambutnya. Gitu. Itu jadi posisinya kayak dimainin wayang gitu. Kayak lagi main wayang, itu diventilasi, digerak-gerakin. Dan gue sama teman gue kaget kan, bener-bener kaget. Ya Allah itu apa gitu kan. Tapi gue sama teman gue nggak berani nyamperin karena itu emang udah malam gitu, udah sekitar jam 11-an gitu. Gue nggak berani nyamperin, dan kalau memang pun ada orang iseng itu bakal terlihat di jendela, Bang, karena kesorot sama lampu gitu. Kalau ada orang berdiri bakalan kelihatan. Ini nggak ada siapa-siapa, Bang, bener-bener cuma kayak lagi dimainin gitu, Bang. Nah itu di malam Jumat, Bang, di minggu pertama gitu. Jadi yang ngelihat cuma gue sama si Nonah itu. Nah pas udah gue ngelihat itu, ya udah kita baca-baca, kita berusaha untuk tidur, dan ternyata keulang lagi, Bang, kayak gitu setiap di malam Jumat. Jadi gue nggak cuma di malam Jumat pertama doang gue ngelihat kayak sosok jenglot. Mungkin kalau gue mencernanya kayak jenglot, gue lihat gitu jenglot ya? kecil itu ada kayak sorotan matanya warna merah dan sama rambutnya warna hitam gitu. Nah itu gue nggak ngelihat di malam pertama aja, ternyata gue juga ngelihat di malam Jumat minggu kedua dan minggu ketiga, Bang. Gimana tuh yang di kedua tuh? Yang kedua yang gitu, jadi bersepuluh ini udah pada tidur, jadi cuma gue doang, kali ini gue doang yang ngelihat. Jadi di malam Jumat minggu kedua dan minggu ketiga cuma gue yang ngelihat doang, Bang. Jadi gue tuh ketika lagi main handphone, jadi kayak ada yang ngawasin gue, ngeliatin gue. Ya udah tiba-tiba mata gue tuh tertujunya sama ventilasi itu, dan pas gue ngeliat ke sana, ya kayak ada orang yang mainin gitu, Bang. Ada yang mainin gitu, ngeliatin ke, terus cuma berapa detik, set, hilang gitu. Dan gue nggak berani sih buat datang ke situ, gue nggak berani, Bang, gitu. Jadi ya udah bener-bener gue simpen dalam hati. Paling gue juga cerita sesama yang ngelihat tadi, si Nona tadi kalau ngelihat itu, gue bilang gini, Nona, gue ngelihat lagi gitu. Terus gue juga ngelihatnya kenapa ya setiap di malam Jumat gitu. Terus ya udah, makanya kita kalau setiap malam Jumat itu ngadain ngaji bersama, Bang, bersepuluh-sepuluh kayak gitu. Itu di malam Jumatnya. Nah di hari selanjutnya nih, Bang, itu di saat gua mau sholat zuhur. Gua jadi abis pulang ngajar, gua sholat zuhur di rumah. Nah, Itu ada nggak sih dari yang lain itu kayak pada heboh juga gitu selain dari kakak sendiri gitu?
Yang heboh sih nggak ada ya Kak. Jadi yang ngalamin itu lebih seringnya gua doang gitu Bang. Gua sama si Nona tadi sama si Oki tadi gitu. Itu yang lebih sering, yang rada sensitif ya. Tapi kalau mereka tidak melihat wujudnya. Kalau gua kan tadi kuntilanak melihat wujudnya gitu. Paling mereka hanya kayak merasakan kayak gitu-gitu. Nah, terus di hari sesudahnya saat gua selesai proker, gua kan menjalani sholat zuhur nih Bang nih. Gua mau sholat zuhur. Nah, tiba-tiba gue mau ngambil wudhu ke kamar mandi. Nah, jadi kalau mau lewat kamar mandi itu kita ngelewatin bivet gede. Nah, bivet gede itu isinya adalah bingkai foto anak nenek yang sudah meninggal dan anak nenek yang masih hidup. Pas gue lagi lewat, belum buka pintu kamar mandi, tiba-tiba brak, jatuh Bang bingkai fotonya. Itu jatuh, brak, gue langsung nyibrit lari ke ruang tamu. Gue lari, astagfirullahaladzim, gue langsung lari. Terus gue ditanya sama teman gue, kenapa Ki, kenapa gitu kan. Terus kata gue, iya itu foto anaknya nenek yang meninggal jatuh ke bawah, yang di dalam bivet. Iya, kesenggol kali. Enggak lah, orang jauh jalannya gitu kan, muter gini gitu kan. Enggak kesenggol gitu kan. Terus habis itu kata teman gue, ketiup angin. Sekarang pakai logika aja Bang, itu ketutup pintu bivetnya terus tiba-tiba jatuh gitu. Nggak mungkin banget kayaknya kalau ketiup angin gitu. Terus ya udah akhirnya gue nggak sholat tuh Bang. Gue sampai gini, udah sana sholat Ki, udah anterin gitu kan. Nah di sana juga pas ngambil air wudhu kan airnya emang sedikit tuh Bang di bak ya. Jadi kita itu kondisi di sana benar-benar selain minim penerangan saat malam hari, kita juga kesulitan air Bang. Jadi di sana itu airnya itu nyala kayak ada jam-jamnya. Terus juga di kamar mandi nenek itu baknya kecil. Jadi kan kalau buat bersepuluh cepat habis mulu tuh kalau buat mandi kan. Jadi kita dijatahin satu orang pokoknya dijatahin mandi satu lantai ya, satu ubin gitu kan. Terus ya udah jadi kalau di sana itu kita paling seneng saat hujan turun Bang. Saat hujan turun kita seneng jadi yang laki-laki itu langsung buru-buru ngambil ember. Kalau hujan turun bawa ember ke depan, terus ditaruh di bawah genteng tuh cucuran air di situ. Kalau udah penuh yang cowok langsung angkat ke kamar mandi Bang, masukin ke bak gitu. Jadi kita sehari-harinya mandi pakai air hujan. Dan kalau nggak hujan, kita harus ngangkutin air ke sumurnya itu di deket sawah. Kalau nggak kita mandi di air aliran sawah tuh warnanya butek. Terus dia itu kamar mandi, tapi kamar mandinya pendek kayak bilik-bilik gitu Bang. Kita mandi di situ gitu. Jadi benar-benar kesulitan air kita di sana. Nah, kalau nenek sendiri itu sering komunikasi? Ya paling sesekali aja sih Bang, jarang juga karena dia itu sehari-harinya ya di dapur itu, kadang juga kayak ke kebun belakang itu Bang, karena dia kayak nanam-nanam singkong kayak gitu-gitu Bang. Jadi jarang ketemu juga. Terus kita kan juga banyak menjalankan proker, jadi jarang ketemu sama nenek gitu. Nah, ya udah tuh. Terus selain kesulitan air, kita juga di sana ternyata susah Bang buat nyari makanan karena di sana itu langka tukang sayur. Jadi kalau mau mencari makanan untuk dimasak, beli sayur-sayuran, kita harus keluar dari desa itu. Kita sewa mobil bak seharga 100.000, itu sekitar 45 menit naik mobil bak. Kita ke sana, kita ke pasar, kita belanja, terus kita bawa ke rumah, kita beli roti segala macam buat perbekalan di sana. Ya udah kalau masak-masak. Kalau kita nggak ke pasar ya udah kita makan seadanya Bang. Masak nasi atau beli nasi uduk, beli gorengan, kita makan bareng-bareng, tinggal dicocol saus Bang. Itu 30 hari Bang makannya kayak gitu. Untung aja lambungnya kuat Bang. Nah itu kondisi di sana ya Bang kayak gitu. Berarti serem juga ya kalau lihat jenglot kayak gitu ya, kan kecil. Iya. Terus rambutnya panjang gitu ya. Terus, ada taringnya? Taringnya nggak kelihatan Bang, cuma sorotan lampunya itu warnanya merah kelihatan. Dan itu lihatnya 2 orang kan pada saat itu? Iya, gue sama teman gue Nona. Nggak tahu juga ya, ini gue pernah baca gitu. Jadi katanya jenglot itu kayak manusia yang belajar sihir gitulah. Nah katanya sih minumnya darah gitu ya. Mitosnya gitu. Iya, gue juga nggak. Itu berarti tiap malam Jumat tuh? Ya malam Jumat Bang, jadi malam Jumat minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Cuma yang ngelihat bareng-bareng sama teman gue si Nona itu di malam Jumat minggu pertama Bang. Gitu. Iya, serem juga. Terus gimana lagi?
Nah, akhirnya sampailah di hari ke-30 Bang gitu. Kita sudah selesai menjalani proker ya, di malam itu kita kan tidur nih Bang. Tidur, terus pas pagi-paginya di hari ke-30 sebelum azan subuh Bang. Kita udah bangun nih, sebelum azan subuh kita udah bangun. Tiba-tiba ada suara gesrekan lagi Bang. Srek lagi di jendela gitu kan. Berasa banget Bang, kencang suaranya. Srek gitu. Udah otomatis kan kita jadi buka ini lagi kan, buka jendela lagi. Kok ini kejadian sama gitu kayak di malam pertama. Buka jendela, nggak ada siapa-siapa Bang. Akhirnya gua sama teman gua yang laki, si Oki, keluar. Terus abis itu kita ngeliat bener-bener nggak ada orang. Jejak tapakan aja, kaki juga nggak ada. Dan gua sama teman gua langsung masuk lagi ke dalam. Terus kita bilang nggak ada siapa-siapa gitu kan. Nggak tahu itu suara gesrekan apa lagi. Sama suaranya kayak yang di malam pertama gitu. Terus ya udah akhirnya kita bersepuluh mengambil kesimpulan mungkin ini adalah salam perpisahan Bang, karena ini adalah hari terakhir gitu. Kita sih ngambil kesimpulannya kayak gitu Bang, karena ada di malam pertama dan di malam terakhir gitu. Ya udah nih, udah sholat subuh bareng-bareng berjamaah. Akhirnya kita pagi-pagi packing nih Bang. Kita beresin barang, masukin baju-baju ke koper. Ada yang ngeberesinnya di kamar, ada yang di ruang tamu. Nah setelah rapi, koper itu masih di tempatnya nih, di kamar depan yang kita tempatin. Nah udah rapi. Nah teman gue itu kan memang dari Jakarta itu bawa mangkok plastik. Gue nggak tahu tuh gunanya dia bawa dari Jakarta itu buat apa? Apakah buat makan saat di homestay, apa memang buat gayungan mandi. Tapi yang gue lihat sih jarang dipakai buat makan. Jadi mangkok plastiknya itu dipakai saat kalau kita mandi di aliran sawah itu Bang, di kamar mandi sana gitu. Jadi mereka bawa, karena gayungan cuma satu nih, cuma yang di kamar mandi doang. Jadi dia bawa sendiri buat kalau gayungan lagi mandi gitu. Nah jadi ini itu koper Bang, ini koper. Ini mangkok ditaruh sini Bang. Nah terus kita itu duduk di depan kamar itu bersepuluh. Dan tiba-tiba Bang, gua kira ini tuh udah pagi, mau menjelang siang nggak ada apa-apa gitu. Udah normal-normal aja gitu. Tiba-tiba kita dikejutkan sama mangkok. Mangkoknya itu terbang Bang. Gua sampai bingung, bersepuluh-sepuluh itu bingung, mangkok bisa terbang. Jadi ini koper, ini di atasnya mangkok. Tiba-tiba dia itu ke atas dulu. Ke atas muter 3 puteran, langsung jatuh, jatuh, terbang. Dari situ jatuh, langsung kita bersepuluh lari keluar sampai teriak, wah, langsung keluar dari rumah itu Bang, kita bersepuluh. Sumpah kita di situ bener-bener merinding gitu kan, pikiran kan siang itu nggak ada apa-apa gitu, normal-normal aja, malah kita dihebohkan sama mangkok terbang itu. Kukira terbangnya itu kelempar ya. Katanya enggak ya? Enggak, dia ke atas dulu, muter sekitar 3 putaran, baru turun ke bawah Bang. Jadi kan nggak mungkin kalau si mangkok itu jatuh gitu, kesenggol apa gitu. Kalau jatuh kan langsung ke bawah, tapi dia ke atas dulu, muter, baru jatuh ke bawah. Wah, kayak gitu Bang. Bukan UFO kan? Bukan. Itu piring terbang. Kan. Nah, terus yaudah akhirnya kita masuk duluan gitu. Jadi kayak dorong-dorongan gitu Bang. Udah lu duluan gitu kan. Ya masalah barang di dalam semua kan. Iya, barang di dalam semua kan. Sedangkan dosen katanya udah mau sampai gitu. Ya udah akhirnya dorong-dorongan, akhirnya yang cowok memberanikan diri gitu. Memberanikan diri masuk duluan. Ya udah akhirnya kita ngikutin sambil pegangan Bang, sambil pegangan masuk. Ya udah kita baca-baca aja gitu. Dan kita pamit lah sama nenek gitu kan. Terus akhirnya dosen pun juga datang ke lokasi, terus pamitan sama nenek, sama masyarakat sekitar, sama kepala desa. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk KKN 30 hari di sini gitu. Terus ya udah setelah itu kita pamitan, kita naik bis dan kita pulang Bang ke Jakarta. Sempet nanya-nanya nggak sih sama teman-teman yang lain gitu? Ngalami kejadian horor juga apa enggak? Nah, kalau teman gua yang cowok, yang Oki itu, dia itu kan kadang suka sendirian gitu Bang. Misalkan lagi gabut nih, suka ngedengerin musik gitu kan di kamar pakai headset, kadang nggak pakai headset di kamar belakang. Kamar belakang itu kan kamar anaknya nenek yang udah meninggal. Jadi kalau dia setiap di situ sendirian, itu rasanya kayak ada yang
ngeliatin dia gitu bang, kayak ada yang mantauin dia mulu, ngeliatin dia gitu, tapi dia ngeliat ke sekitar nggak ada apa-apa gitu, pokoknya kayak ada yang ngeliatin dia, jadi setiap gerak-geraknya dia tuh kayak diliatin gitu. Jadi suasana di dalam kamar itu sama di ruang tamu itu beda jauh gitu bang, kayak di situ lebih hangat kayak gitu. Dan di kamar tersebut ada kamar mandi, dan di kamar mandi itu jarang dipakai bang sama kita, nggak ada yang berani, kayaknya hawa-hawanya beda gitu bang sama kamar mandi yang Nggak enak gitu ya. yang kamar mandi biasa dipakai. Jadi gitu bang. Nah, kalau yang 7 yang lain? 7 yang lain ya palingan mungkin kayak dengar suara tek 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 gitu-gitu aja sih bang. Kayak mie tek-tek. bukan mie tek-tek bang, jadi kayak ada suara orang mainin apa namanya sendok gitu di piring, tek 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 gitu, tapi Serem nggak ada juga ya. apa-apa gitu. Tapi ya cuma kayak gitu-gitu aja sih kak, hal-hal kecil-kecil gitu kak, nggak yang kayak saya alami. Tapi pada akhirnya cerita-cerita gitu ya pas dipulang apa Tapi enggak? kita ceritanya kita emang udah sepakat jangan cerita di daerah tersebut, nunggu kita sampai pulang ke Jakarta gitu. Jadi kita ceritanya setelah di Jakarta, kita kumpul di sana, terus juga baru kita cerita-cerita. Dan ternyata kan memang tadi saya ceritakan juga ke apa namanya keadaan sekolah di sana itu kan benar-benar miris gitu bang ya. Kayak dari anak-anaknya yang semangat, terus semangat belajar, terus tapi mirisnya kayak alat tulisnya kayak gitu-gitu kan, bahan-bahan ajar di sana. Jadi kita sepakat setelah pulang dari Jakarta kita ngumpulin dana buat disumbangin di sana gitu bang. Sempet nanya-nanya juga nggak sih sama yang lain, emang ngelakuin apa gitu pada saat KKN? Nah iya bang, jadi kita kumpul bareng nih bersepuluh, kita saling tanya-tanyaan gitu, ngelakuin hal apa gitu. Dan akhirnya kita ambil kesimpulan, ternyata salah satu teman gua, si Darman itu bang, dia itu ngebikin ayunan di pohon mangga bang, tanpa izin nenek yang punya rumah gitu. Kalau kita lihat-lihat sih kayaknya ke arah sana gitu bang. Jadi gara-gara dia tidak minta izin ke nenek untuk bikin ayunan, ya mungkin penunggu di pohon mangga itu marah gitu. Jadi makanya kita mengalami kejadian-kejadian tersebut gitu bang. Itu jangan-jangan neneknya yang marah kali ya? Oh nenek bang, mungkin Itu. setannya bang. Yang apa namanya? Peliharaan nenek itu akhirnya. Enggak, ngaco nih, ngaco. Enggak bang. Bercanda. Oh gitu ya, jadi pada saat itu apa gara-gara ini kali gitu ya? Ya jadi kayaknya bener-bener dari teman gue bikin ayunan itu bang. Jadi ayunan dibuat kayak dari kayu terus diikat pakai tali jemuran gitu bang di dahan pohon itu tanpa seizin nenek. Gitu. Iya. Oke deh. Ya udah, nanti bakal banyak pertanyaan di closing khususnya tentang jenglot. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Kak Ariski saat KKN selama 30 hari ya di pelosok Banten, dimana pada saat itu berarti program KKN-nya berhasil ya? Ya alhamdulillah berhasil kak. Dengan berapa plang tuh akhirnya dibuat tuh? Sekitar 6 mungkin gitu buat ngasih tahu ini jalan apa, arah kemana gitu. Jadi biar orang yang datang ke situ nggak tersesat gitu. Oke, karena kan emang jalan masuknya berarti cuma 2 ya, depan sama belakang ya? Ya, kalau yang depan itu yang normalnya nih bang, kalau yang belakang itu yang lewat hutan lebat itu yang jarang dijamah sama manusia. Oke. Nah, setelah program KKN itu sempat balik lagi nggak ke desa tersebut? Yang 2 orang tadi kak, yang cowok, yang Oki sama Darman buat nganterin sumbangan ke apa namanya ke anak-anak ke sekolah tersebut gitu, buat nganterin buku, terus alat-alat tulis gitu kan, karena memang keadaan di sana miris banget gitu kak untuk pendidikannya. Wah, keren. Mudah-mudahan kita juga bisa turut berkontribusi ya buat sekolahan tersebut ya. Masih ada sekolahnya? Masih ada. Ini berarti yang tsunami kemarin itu nggak terdampak ya? Nggak terdampak. Jadi yang tsunami itu terdampaknya di pinggir pantai. Kalau ini kan masih jauh. Oke. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya kak. Iya. Sempet nanya nggak sih mengenai sosok jenglot itu gitu?
penasaran sama warga kampung atau bahkan nenek atau kepala desa? Enggak. Kami benar-benar mengkeep semua kejadian di situ karena karena kita itu kan tinggal di daerah orang gitu, Kak. Terus juga kita kan di sana ya udahlah, kita tugasnya ngejalanin proker aja. Jadi benar-benar semua dirahasiain dari kita. Yang penting lulus aja gitu. Iya, yang penting udah selesai. Ini kalau gue boleh jujur ya, kalau bisa di riset lagi tuh kayaknya seru juga ya. Udah jangan, Kak. Jangan ya. Gua takut balik lagi ke sana. Tapi ini bisa seru juga loh mengenai jenglotnya, terus asal usul dari mungkin rumah nenek itu gitu ya. Oke deh, gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Makasih ya Kak udah bercerita dan datang di RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Tetapi kalian harus makin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.